Teman-teman semua, jadi malam ini kita kembali bahas Samkok ya. Sebentar saya siapkan presentasi dulu. Oke, malam ini kita kembali bahas Samkok. Pada pembahasan sebelumnya kan kita ada bahas ya tentang sisi balik Cao Cao dari berbagai sisi, dari masa kecilnya sampai dia masa remajanya ya. Saya review sedikit sebentar ya. Cao Cao ini kita kembali bahas tentang fakta dan mitos tentang Cao Cao ya. Yang kemarin kita bahas Cao Cao 小时候的背景 ya. 史书上说的相国曹操之后, ini kita udah bahas kemarin. Terus pendidikan Cao Cao juga kita sudah bahas, sama teman-teman dia waktu kecil kita juga sudah bahas ya. Jadi Cao Cao waktu kecil, teman-temannya itu kan teman-teman dari keluarga-keluarga pejabat kaya gitu kan. Jadi dia sudah terbiasa nakal. Jadi kesan Cao Cao di masyarakat itu juga tidak bagus. Nah, hari ini kita lanjut pembahasannya, yaitu Cao Cao 年轻的时候. Kita kemarin ada bahas sekilas ya, bahwa walaupun Cao Cao ketika Cao Cao masuk masa-masa remaja, itu kesan Cao Cao yang timbul di masyarakat itu tidak begitu baik karena dia keturunan dari Taijian, keturunan dari keluarga Kasim. Terus kedua karena dia pergaulannya dengan anak-anak pejabat yang nakal-nakal, yang banyak buat keonaran di masyarakat gitu. Tapi walaupun secara umum itu orang memandang Cao Cao itu tidak baik, tapi ada satu orang yang memandang Cao Cao dengan sangat baik, 非常看得起Cao Cao. 这个人是谁呢? Orang ini siapa? 这个人就是乔玄. Cao Xuan itu adalah seorang Taiwei ya. Cao Xuan itu adalah seorang Taiwei. Taiwei itu adalah seorang panglima perang yang jabatannya sangat tinggi. Jadi kayak sejenis jenderal lah di zaman sekarang gitu. Nah, Cao Xuan ini dia sangat memandang respect, bukan memandang respect, tapi merasa Cao Cao kelak akan punya masa depan yang cerah. Kenapa? Karena karena menurut Cao Xuan itu Cao Cao itu 才艺过人啊. Dia punya bakatnya itu lebih dari orang lain. Terus Wukong hao. Dia punya Wukong itu kayak silat, kungfunya bagus gitu. Jadi Cao Cao sejak kecil dia sudah latihan silat, sama dia punya bakatnya sangat baik dalam berbagai bidang kesastraan. Jadi konon ada satu cerita gitu ya. Ada satu cerita Cao Xuan, dia bilang sama Cao Cao begini, saya ini sudah tua. Melihat dinasti Han sekarang ini, kondisi dinasti Han sekarang ini, para Kasim, di mana-mana terjadi kekacauan. Kelak dunia itu akan kacau. Kelak kamu akan bisa mendapatkan jabatan yang besar ataupun jadi orang hebat. Tolong perhatikan keluarga saya. Cao Xuan tuh sampai pernah ngomong begitu pada Cao Cao gitu. Nah, kenapa begitu? Karena alasannya tadi kita bilang karena Cao Cao 才艺过人 sama Wukong hao ya. Dia punya bakat dalam kesastraannya hebat, juga dia punya silatnya bagus gitu. Nah, hal ini karena itu Cao Cao terkenal dengan 手不释卷. Cao Cao walaupun sepanjang hidupnya itu dia waktu masa kecilnya itu nakal dan tidak punya latar background pendidikan keluarga yang bagus ya. Kita kan sudah bahas ya, orang tuanya tidak begitu peduli dengan pendidikan Cao Cao. Nah, tapi Cao Cao pribadi walaupun nakal, dia seorang yang hobi baca buku, senang baca buku. Jadi ini terbukti dari ada satu kata itu 手不释卷, ini juga dari Cao Cao. 手不释卷 itu artinya tangannya tuh tidak pernah lepas daripada buku. Jadi sampai ada konon ceritanya Cao Cao waktu ke medan perang pun juga memimpin perang ya. Ketika masuk ke medan perang, sebelum perang dimulainya, dia masih selalu pegang buku, bawa buku bersama dia untuk dibaca, terutama Ping Su. Ping Su itu buku tentang strategi perang. Ini Ping Su ya.
Yo Hao Ping Su sangat hobi dengan buku strategi perang. Oke. Nah, jadi oleh Qiao Xuan itu Cao Cao dikenalkan dengan Xu Shao. Xu Shao ini adalah seorang jinshangjia. Xu Shao ini adalah seorang jinshangjia gitu. Kenapa harus dikenalkan dengan Xu Shao ini? Pada zaman dinasti Han itu, seseorang itu kalau untuk menjadi seorang pejabat, dia harus mendapatkan sertifikat atau sejenis penilaian dari pejabat tertentu yang khusus menilai kepribadian dan karakter seseorang gitu. Nah, salah satu pejabat yang paling terkenal untuk menilai orang waktu itu adalah Xu Shao. Jadi istilahnya tuh kayak gini, kalau kayak zaman sekarang kan kita kalau mau jadi pegawai negeri itu kita harus sekolah dulu, punya sertifikat, punya kuliah dulu, punya sertifikat ijazah S1, S2, baru kita jadi pegawai negeri supaya kita bisa jadi pejabat tinggi gitu ya. Nah, zaman itu kita seseorang untuk menjadi seorang pejabat, dia harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat tertentu yang memberikan sejenis penilaian gitu. Nah, pejabat yang menilai itu namanya Xu Shao. Nah, Xu Shao ini dikenalkan oleh Qiao Xuan ya kepada Cao Cao gitu. Nah, apa penilaian Xu Shao pada Cao Cao? Kita lihat ya. Penilaian Xu Shao pada Cao Cao itu ya, Xu Shao 对曹操的评价，治世之能成，乱世之奸雄. Ini satu perkataan yang sangat terkenal ya. Saat terjemahan bebasnya itu kira-kira kayak gini. 治世之能成，乱世之奸雄. Itu terjemahan bebasnya kira-kira gini. Pejabat hebat, neng chen. Chen itu artinya pejabat. Neng itu artinya berkemampuan. Jadi neng chen itu sendiri boleh kita artikan sebagai pejabat yang berbakat, pejabat yang hebat. 治世 Justru sendiri kita boleh artikan sebagai mengelola dunia atau mengelola dunia atau mengelola sebuah negara gitu. Justru itu artinya pejabat hebat yang bisa mengelola dunia. 乱世之奸雄. 乱世之奸雄. 奸雄 kemarin kita sudah bahas sekilas. Itu artinya seseorang yang punya cita-cita besar yang berpengaruh besar pada masyarakat, tapi yang orangnya juga licik gitu ya. 乱世 sendiri boleh kita artikan, 乱世 sendiri boleh kita artikan itu sebagai masa-masa dunia kacau gitu. Jadi 治世之能成，乱世之奸雄 itu boleh bilang seorang pejabat hebat yang akan mengelola dunia, ataupun seorang jinshiong yang ketika berada di dunia lagi masa kacau-kacau gitu. Jadi Cao Cao digambarkan oleh Xu Shao sebagai begitu. Nah, untuk yang ini akan kita bahas satu persatu. Ketika Cao Cao dia mendengar perkataan dari Xu Shao ini, ada respon Cao Cao kayak gimana? Respon Cao Cao itu kalau menurut catatan Sang Guo Zhi ya. Menurut catatan Sang Guo Zhi ini kita sudah bahas. Sang Guo Zhi itu yang buku sejarah resmi Sang Guo ya, yang diakui negara, itu ditulis gini, Taizu Da Xiao. Taizu Da Xiao itu artinya kita Taizu. Taizu itu artinya leluhurnya ya, maksudnya leluhurnya. Jadi menggambarkan karena Sang Guo Zhi itu ditulis oleh di zaman dinasti Qin ya, yang kiblatnya lebih dekat dengan negara Wei yang didirikan oleh anaknya Cao Cao gitu. Jadi Taizu itu maksudnya panggilan kehormatan kepada raja sebelum-sebelumnya yang mendirikan gitu. Jadi kita di situ digambarkan Taizu Da Xiao. Terus yang artinya gini, yang artinya leluhurnya tertawa. Sementara kita lihat perbedaannya ya kalau di Sang Guo Yan Li ya. Kalau di Sang Guo Yan Li yang ditulis oleh Luo Guanzhong itu ya. Sang Guo Yan Li yang ditulis oleh Luo Guanzhong itu novel roman 3 negara itu ya, yang dijadikan film-film zaman sekarang itu, digambarkan gini. Cao wen zhi da xi. Cao Cao mendengarnya menjadi sangat gembira. Mari kita lihat secara konteks bahasa dari bahasa Mandarin ya, bahasa Chinese ya. Secara konteks bahasa, Taizu Da Xiao 跟 Cao
Cao Wenzi Daxi ini punya sebuah, mungkin arti di Indonesia-nya hampir sama, tapi secara konteks bahasa Mandarin itu punya perbedaan yang sangat mencolok. Kenapa? Karena kita bahas ya, 大笑与大喜的差别。Ketika Cao Cao dia mendengar 治世之能臣，乱世之奸雄，di Samgozhi digambarkan 大笑，大笑itu kayak gini, hahaha, haha 大笑, dia tertawa, hahaha, gitu. Sementara 大喜 itu digambarkan menjadi 非常高兴，给人家的感觉就是曹操本人就是立志想要当一个奸雄的感觉。Jadi 大笑 itu kita tertawa, sementara 大喜 itu gembira, itu kayak memberikan kesan kepada seseorang bahwa seseorang itu memberikan kesan bahwa Cao Cao itu ya sejak kecil sudah bercita-cita untuk menjadi seorang jianxiong, menjadi seorang penjahat gitu. Jadi kesannya begitu dibilang kamu jadi luan shi zhi jianxiong, dia langsung gembira, langsung senang gitu. Kayak seolah-olah dia senang untuk menjadi seorang penjahat. Jadi gimana ya? Di situ kita bisa lihat perbedaan Taxiao, perbedaan dari sejarah resmi sama sejarah dari Samgozhi ya. Sorry. Oke. Jadi di Samgozhi itu adalah sejarah resmi, sementara di Sangguo Yanyi dia sengaja membuat Cao Cao kesannya sebagai seorang penjahat ya. Kita tahu ya, nggak mungkin ya seorang yang masih muda, mungkin ada sebagian kecil orang yang bercita-cita jadi penjahat, tapi rata-rata secara psikologi rata-rata orang yang masih muda itu pasti bercita-cita untuk jadi baik dong. Rasanya nggak ada orang sejak kecil yang bercita-cita jadi penjahat, bercita-cita jadi perampok gitu ya. Nah, termasuk Cao Cao kemungkinan kecil untuk bercita-cita jadi penjahat. Nah, kita tahu kan Sangguo Yanyi dia 本身就是一部小说. Sangguo Yanyi itu sendiri adalah sebuah novel ya atau roman gitu. Yanyi mah. Yanyi itu kita boleh artikan sebagai sandiwara gitu atau roman gitu. Jadi Sangguo Yanyi 本身就是一部小说嘛。小说里面需要有好人与坏人嘛. Sebuah novel itu kan dia butuh tokoh antagonis sama tokoh protagonis sama tokoh antagonisnya gitu ya. Tokoh baik sama tokoh jahat supaya novel itu lebih lebih menarik untuk dibaca gitu. Jadi di Sangguo Yanyi itu ya, di novelnya Sangguo Yanyi itu dia butuh orang baik, orang jahat, dan Cao Cao itu kebetulan digambarkan sebagai orang jahat dan Liu Bei digambarkan sebagai orang yang baik gitu. Jadi sebenarnya kalau di dalam perang itu kan semuanya itu adalah sebuah konteks kepentingan. Tidak ada yang orang pihak baik ataupun pihak jahat gitu. Jadi di sini saya mengajak teman-teman untuk lebih memandang sebuah sejarah secara lebih objektif, bukan secara subjektif, karena kebanyakan dari kita selama ini sudah bukan dicuci otak ya, tapi sudah terpengaruh oleh budaya sebuah novel yang mengatakan pihak si A adalah pihak yang baik dan pihak si B adalah pihak jahat. Saya di sini bukan bilang Cao Cao pihak baik, tapi kita meluruskan sejarah dan memandang sejarah secara lebih objektif. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Terus kita bahas kembali yang tentang tadi. 治世之能臣，乱世之奸雄, ini kita bisa artikan dalam dua konteks gitu. Dalam konteks ini, 治世之能臣kita bisa artikan dalam tadi sudah dijelaskan sekilas, dan ini penjelasannya lebih detail ya. 治世之能臣，乱世之奸雄 kita bisa jelaskan secara dua konteks, satu yaitu 曹操如果身逢治世，就能够成为一个能臣；如果身逢乱世就是一个奸雄，所以曹操做能臣还是做奸雄，就要看客观条件。Di sini ini artinya gini, Cao Cao itu ya, di sini kita bisa konteks jelaskan begini. Kalau Cao Cao dia jumpa pada masa-masa mendapati kesempatan untuk menjadi seorang pejabat di waktu yang tepat, Cao Cao mungkin bisa menjadi seorang pejabat yang hebat. Tapi juga jika Cao Cao dia jumpa pada masa-masa dunia kacau, dunia pada zaman negara lagi chaos,
maka Cao Cao bisa menjadi seorang Jian Xiong. Itu perkataan ini bisa dijelaskan seperti begini. 所以Cao Cao 是做能臣还是做奸雄，是看客观条件。Jadi Cao Cao dia menjadi seorang pejabat yang berkompeten ataupun menjadi seorang Jian Xiong itu tergantung kembali kepada kekuan的条件, kembali kepada objektivitasnya Cao Cao sendiri gitu. Ya. Objektivitas bukan objektivitas Cao Cao, sorry, objektivitas pada masanya gitu. Jadi tergantung pada Cao Cao dia berada di zaman apa. Kalau dia berada di zaman baik-baik, mungkin Cao Cao akan menjadi seorang pejabat yang hebat. Kalau Cao Cao berada di zaman yang kacau, Cao Cao akan menjadi seorang Jian Xiong. Oke. Nah, konteks yang kedua, jadi itu tergantung kondisi dan keadaan. Konteks yang kedua, Cao Cao 如果治理天下就是一个能臣，如果扰乱天下就是一个奸雄。成为能臣还是成为奸雄，就要看Cao Cao个人主观的愿望。Cao Cao jika konteks yang kedua dari arti di atas itu, kalau Cao Cao dia menjadi seorang pejabat, dia bisa kalau dia ingin mengelola dunia, mengelola sebuah negara, maka dia akan menjadi seorang pejabat yang hebat. Kalau Cao Cao ingin mengacaukan dunia, dia akan menjadi seorang Jian Xiong. 成为能臣还是成为奸雄，看Cao Cao个人主观愿望。Untuk menjadi seorang pejabat yang hebat ataupun menjadi seorang Jian Xiong itu kembali kepada subjektivitasnya Cao Cao gitu. Jadi bisa diartikan perkataan dari yang ini bisa punya dua arti, yaitu dari objektivitas kondisi dan masa ataupun kembali kepada diri Cao Cao. Kita tidak tahu waktu itu Xu Shao dia bilang kata ini kepada Cao Cao, pandangan Xu Shao pada Cao Cao kayak gimana. Tapi kira-kira ya kita bisa jelaskan dari dua hal ini gitu aja. Oke. Terus kalau kita jelaskan tentang Cao Cao 大笑的三种可能. Ketika Cao Cao dia mendengar yang ini tadi, Cao Cao 治世之能臣，乱世之奸雄. Cao Cao mendengarkan dia ketawa. Di 三国志 kan tadi digambarkan 太祖大笑, Cao Cao-nya tertawa gitu. Kenapa Cao Cao tertawa? Itu ada tiga kemungkinan, 三种可能. Ada tiga kemungkinan Cao Cao tertawa. Dia mungkin kayak gini, begitu Xu Shao dia ngomong, 你是治世之能臣，乱世之奸雄. Cao Cao dia mungkin, hahaha, 怎么可能啊？我是乱世之能臣，治世之能臣，乱世之奸雄呢？太可笑了，不可能吧？ Haha, dia ketawa. Jadi Cao Cao dia mungkin begitu dengar kata gitu, dia langsung kata, haha, mana mungkin sih gua jadi seorang pejabat yang hebat ataupun seorang Jian Xiong di dunia kacau. Nggak mungkin lah. Haha, ketawa. Kemungkinan pertama kayak gitu. Jadi bukan gembira ya. Bukan gembira seperti di Sang Koyan gitu. Kemungkinan kedua, begitu dia dengar kayak gini. Begitu dengar Xu Shao ngomong begitu, dia mungkin berkata, 如果处在治世就是能臣，处在乱世就是奸雄，成为一个能臣，故所愿也。不行的话，能成个奸雄也不错吧。Hahaha. Jadi mungkin Cao Cao begitu dengar dia ngomongnya, wah, gue bisa jadi pejabat hebat ya, ataupun menjadi seorang Jian Xiong di dunia kacau ya. Kalau bisa jadi pejabat hebat, ya sesuai harapan lah. Kalau tidak bisa jadi pejabat hebat, jadi seorang Jian Xiong juga lumayan lah. Hahaha. Kira-kira kayak gitu. Kondisi psikologi Cao Cao kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga, ketika dia dengar itu, 我想要成为能臣，我就能成为能臣；想要成为奸雄，我就能成为奸雄；我想治理天下，我就是能臣；想要扰乱天下，我就是奸雄。我什么都能干，我太厉害了吧，hahaha. Kira-kira kayak gitu. Jadi kemungkinan ketiga ketika Cao Cao dengar itu dia bilang, aku pengen jadi pejabat hebat juga bisa, pengen jadi Jian Xiong juga bisa. Aku pengen kelola negara dengan baik juga bisa, jadi seorang pejabat hebat. Aku pengen kacaukan dunia juga bisa.
aku ini hebat ya. Hahaha. Jadi mungkin Cao Cao gitu. Jadi 3 kemungkinan ini, kemungkinan yang mana yang paling tepat ya kira-kira ya. Kita bahas kemungkinan yang itu, kemungkinan yang paling mendekati itu kalau dari kita lihat dari perjalanan hidup Cao Cao ya. Kalau kita lihat dari perjalanan hidup Cao Cao, kemungkinan yang paling mendekati itu mungkin yang kemungkinan yang kedua sama ketiga, yang ini. Ya, kemungkinan yang kedua sama ketiga. Karena apa? Kalau kita lihat dari perjalanan hidup Cao Cao, karena gini, karena Cao Cao 他是要干一番大事的。Cao Cao itu dia pengen, sorry, sebentar ya, saya cas laptopnya dulu, bentar. Sorry. Oke, kita lanjut. Jadi kemungkinannya adalah kemungkinan kedua dan ketiga. Kenapa? Karena Cao Cao 是立志，从小立志要做一番大事的，做一番大事。Cao Cao dia sejak kecil itu dia pengen melakukan hal besar, 一番大事业的。Jadi Cao Cao dia sejak kecil itu dia pengen melakukan hal besar, 要轰轰烈烈的活在这个世界上。Dia pengen hidup dengan itu 轰轰烈烈， dengan gagah, dengan bermakna di dalam dunia ini. 逢治世者造福一方，逢乱世就称霸一方。Jadi Cao Cao itu dia pengen kalau dia punya kesempatan untuk apa? Jadi mengelola dunia, mengelola sebuah negara, dia akan berbuat kebaikan. Kalau tidak bisa, dia mungkin akan menjadi seorang 称霸一方啊. Dia akan membesarkan dia punya pengaruh, dia punya hegemoni kekuasaannya gitu. Oke. Jadi Cao Cao 大笑是因为他不管别人怎么看待他。Kita tahu ya, Cao Cao apa ya? Sepanjang itu ya, sepanjang banyak catatan sejarah gitu ya. Cao Cao itu selalu ketawa, termasuk di dalam novel Sangguo Yan Li sendiri juga selalu digambarkan Cao Cao itu selalu ketawa gitu. Jadi baik ketika dia menang perang ataupun dia kalah perang, dia selalu ketawa gitu ya. Mungkin kalau yang pernah nonton filmnya tahu ya. Cao Cao 大笑是因为他不管别人怎么看待他，能臣也好，奸雄也好，都无所谓。Cao Cao dia ketika mendengar itu dia ketawa, dia karena dia nggak peduli apa pandangan orang pada dia. Mau jadi pejabat, oke. Mau jadi 奸雄 is okay, 无所谓lah. Everything is okay lah gitu. 这种精神正是一种大气。Ini adalah jenis apa ya? Secara psikologi kita gambarkan ini sejenis keterbukaan hati yang sangat lapang gitu ya. 雄视天下、笑傲江湖的一种英雄气概啊，英雄气。Jadi ini menggambarkan kebesaran hati seorang Cao Cao yang tidak peduli apa pandangan orang, peduli amat gitu. 所以虽然很多人关注了Cao Cao的奸，但是Cao Cao本质恶的更是Cao Cao更本质的是雄。Jadi walaupun Cao Cao digambarkan sebagai seorang 奸雄ya, banyak orang yang lebih memandang 奸nya Cao Cao. 奸itu adalah kelicikannya Cao Cao, tapi kalau saya pribadi memandang Cao Cao lebih ke arah siongnya, ke arah cita-cita besarnya untuk memberikan pengaruh besar pada masyarakat gitu. Cao Cao iseng dari sepanjang nanti kita akan bahas lebih mendalam dari sepanjang perjalanan catatan dari catatan sejarah ya, sepanjang perjalanan hidup Cao Cao itu ya, kita bisa melihat dia selalu ketawa memandang dunia apa adanya gitu. Nah, ini sangat kontras ya dengan Liu Bei ya, kalau dengan Liu Bei yang digambarkan oleh Sangguo Yan Li ya. Kalau di Sangguo Yan Li selalu digambarkan Cao Cao itu selalu ketawa. Dia kalah perang pun juga dia ketawa. Ketika dia terjebak di Chupi, lari dalam perjalanan pulang yang oleh di Sangguo Yan Li ya, dalam perjalanan pulang dia merasa Zhuge Liang tidak memberikan jebakan di sana sini, dia lalu sampai di sana ketawa, akhirnya ketemu Guan Yu gitu kan di Huarong Tao gitu ya. Cao Cao ketawa terus, tapi
di Sang Kuo ini kita digambarkan Liu Bei dikit-dikit nangis gitu. Ini sangat karena novel itu butuh tokoh yang saling bertolak belakang. Tentu saja apakah Liu Bei nangis terus? Emang Liu Bei begitu lemah? Tidak. Liu Bei juga seorang yang tegar, seorang yang hebat. Tidak seperti di novel yang digambarkan dikit-dikit nangis ya. Jadi kita lihat di sini perbedaan sejarah resmi sama novel gitu. Oke, lanjut. Jadi 曹操到底是想要当能臣还是奸雄呢？ Oke, jadi dari ini pertemuan keempat kita ya. Jadi dari pertemuan 1, 2, 3 itu lebih banyak sekedar kayak pembukaan aja gitu. Nah ini sekarang kita akan masuk ke topik yang benar-benar tentang samkoknya gitu ya. Jadi kita bahas tentang tadi 治世之能臣，乱世之奸雄. Sebenarnya Cao Cao dia pengen jadi 能臣 atau jadi 奸雄gitu. Nah, ini pembahasan yang lebih masuk ke topik yang sesungguhnya ya. Cao Cao 到底想要当能臣还是当奸雄? Sebenarnya Cao Cao dia pengen jadi seorang pejabat yang berkompeten atau menjadi seorang 奸雄 sih. Nah, kita lihat perjalanan Cao Cao gitu. 公元174 tahun 174 Masehi, 得到了许少坚定之后，20岁的曹操被推举为孝廉，担任郎官。tahun 174 Masehi, setelah mendapatkan rekomendasi dari Xu Shao, Cao Cao yang waktu itu berusia 20 tahun ya, usia Chinese ya, usia Chinese itu kalau usia kita itu sekarang mungkin 19 tahun. Cao Cao 被举为孝廉，孝廉担任的郎官Cao Cao ditunjuk menjadi seorang 孝廉. Ini penting ya, 孝廉 penting. Dan 担任郎官 itu menjabat sebagai seorang 郎官. Tahun 174 setelah menjadi 孝廉 ini apa? 孝 sendiri itu kata 孝 sendiri itu artinya berbakti. 廉 itu artinya bersih. 廉 就是廉士. 廉士 itu artinya orang yang bersih, bebas dari korupsi gitu. So ini 孝廉 itu kita boleh artikan seorang yang berbakti dan bersih, bebas dari korupsi. Nah, pada zaman dinasti Han itu ya, seseorang kalau mau menjadi pejabat, dia harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang tadi itu, terus harus mendapatkan gelar seorang 孝廉 ini loh. Jadi mendapatkan gelar 孝廉 gitu. Baru dia bisa menjadi seorang pejabat. Nah, setelah mendapat gelar 孝廉, Cao Cao dia menjadi lang官. Lang官itu apa? Lang官itu kata lang sendiri boleh kita artikan ini lang官ya. Kata lang sendiri kita bisa artikan anak muda. Arti lain dari kata lang itu juga kita bisa artikan sebagai shiwei atau penjaga gitu. Quan itu artinya pejabat. Jadi lang quan kita boleh artikan artinya pejabat, penjaga gitu. Kayak ya, tapi di sini bukan pejabat penjaga biasa. Lang quan di sini adalah pejabat penjaga di istana yang mengawal kaisar gitu. Jadi tahun 74 ketika Cao Cao umur 19-20, dia menjadi seorang lang quan. Ini penting sekali. Kenapa? Pejabat yang zaman dinasti Han itu, kaisar dia akan memilih anak-anak dari pejabat-pejabat tinggi untuk dijadikan pengawalnya. Supaya apa? Anak-anak pejabat tinggi ini dia akan ikut kaisar kemana-mana mengawal dan ikut meeting-meeting kerajaan, rapat-rapat kerajaan, sehingga wawasan para lang quan ini akan terbuka untuk mengenal politik gitu. Politik negara kayak gimana, sehingga setelah nggak lama dari jadi lang quan mereka akan ditugaskan ke daerah-daerah lainnya gitu. Nah, tak lama setelah Cao Cao jadi lang quan gitu ya, jadi pejabat di pengawal kaisar, waktu itu masih Han Lingti ya, sebelum Han Xianti gitu. Nah, tahun 75, 1 tahun setelahnya Cao Cao diangkat menjadi Luoyang Beibu Wei. Sorry, saya izin minum ya. Cao Cao diangkat menjadi Luoyang Beibu Wei. Luoyang Beibu Wei itu apa?
Luoyang itu adalah ibu kota Luoyang. Luoyang itu adalah ibu kota Luoyang. Peipu. Luoyang ibu kotanya namanya Luoyang. Peipu itu bagian utara Wei. Nah, kita akan jelaskan di sini. Cao Cao menjabat sebagai Luoyang Peipu Wei. Pada zaman dinasti Han itu sebuah xian, itu sebuah kabupaten, itu ada dibedakan menjadi Da Xian he Xiao Xian. Kabupaten besar ataupun kabupaten kecil. Kalau kabupaten besar, maka pejabatnya disebut Xian Ling. Kalau kabupaten kecil, pejabatnya disebut Xincang. Itu bupati ya. Jadi Xian Ling ataupun Xincang itu sama-sama bupati. Cuma kalau Xian Ling itu bupati di kabupaten besar, Xincang itu bupati di kabupaten kecil. Xian Ling和县长都有2个副手。Baik Xian Ling ataupun Xincang itu punya 2 pembantu. 2个副手, 2 pembantu yaitu Cheng和Wei. Yaitu Cheng 和 Wei ya. Yaitu ini Cheng dan Wei. Yaitu Cheng dan Wei gitu ya. Nah, Cheng itu apa? Wei itu apa? Cheng itu 负责民政、财政。Cheng itu jadi seorang bupati itu dia punya 2 pembantu. Pembantu yang pertama adalah Cheng itu dia bertanggung jawab atas minjeng, atas kependudukan dan caiceng. Caiceng itu dan kayak pajak, keuangan dan lain-lain. Terus kalau Wei itu 负责军事和治安。Wei itu dia bertanggung jawab atas军事kayak tentara-tentara, 治安 keamanan gitu. So ini Luoyang Peipu Wei itu apa? Luoyang Peipu Wei itu kayak karena Luoyang adalah ibu kota negara, jadi dia Luoyang sendiri adalah kabupaten yang sangat besar, jadi dia dibedakan menjadi 2 bagian, bagian utara sama bagian selatan. Nah, Peipu itu bagian utaranya, kota Luoyang bagian utara Wei. Jadi Wei itu kita boleh bilang kayak kalau kayak sekarang itu kayak Kapolda lah gitu. Kayak Kapolda di Indonesia di semua daerah gitu ya. Jadi Cao Cao itu jadi kepala keamanan atau yang mengontrol tentara-tentara di kota Luoyang bagian di Kabupaten Luoyang Utara gitu. Nah, apa yang Cao Cao lakukan ketika dia menjabat ini? Kita lihat gebrakan Cao Cao ya. Setelah Cao Cao 担任洛阳北部卫后的事呢，做的事呢，Cao Cao pertama-tama dia melakukan 装修。Dia begitu dia menjabat, dia melihat kantornya berantakan, dia langsung 装修 renovasi, terus lifa. Lifa itu artinya dia menegakkan hukum, jadi langsung dia sebarkan perintah. Dia lihat kota Luoyang itu kacau, hukumnya tidak teratur dan tidak dijalankan dengan baik. Dia langsung membuat peraturan-peraturan baru gitu. Nah, terus berikutnya dia zifa, menjalankan hukuman yang ditentukan gitu. Nah, salah satu contoh kasus yang terjadi pada saat itu adalah luan kun da shi jian tu. Jadi luan kun da shi jian tu itu apa? Dia apa? Jadi waktu itu Cao Cao dia memberikan peraturan bahwa banyak peraturan ya. Salah satu peraturannya adalah jam malam, peraturan jam malam. Jadi karena di Luoyang ini, Luoyang itu ibu kota negara itu ditempati oleh banyak pejabat-pejabat besar kan. Semua pejabat-pejabat negara besar itu di kota Luoyang gitu. Jadi anak-anak mereka, keluarga-keluarga pejabat itu pada tidak pernah keluarga pejabat itu tidak pernah memandang sebelah mata pada hukum gitu loh, suka-suka aja gitu loh. Nah, pada suka-suka aja. Nah, salah satu begitu Cao Cao dia suka-suka gitu, dia langsung pengen tegas. Nah, salah satu aturannya jam malam lah. Pada suatu hari itu seorang yang namanya Jian Tu ya, bernama Jian Tu itu melakukan mabuk-mabukan tengah malam, terus kena tangkap sama anak buahnya Cao Cao gitu, terus dibawa ke kantornya Cao Cao. Cao Cao, lu kenapa? Terus Jian Tu dia bilang, emangnya kenapa? Gua langgar jam malam, emangnya kenapa? Nah, lu udah tahu lu langgar jam malam, lu tahu nggak hukumannya? Tahu. Nah, terus hukumnya apa? Ya hukumnya harus di duan kun tase mah, harus dipukul sampai mati pakai kayu gitu.
Tapi Chen Tu dia sombong. Lu tahu nggak gua siapa? Chen Tu dia nantang Cao Cao gitu. Cao Cao dia bilang, emangnya lu siapa? Dia bilang, 我是简图啊. Aku Chen Tu loh. Emang Chen Tu siapa sih? 他说我是简硕的叔叔啊. Kita tahu ya, Chen Shuo ini orang berpengaruh sekali ya zaman itu ya. Jadi Chen Tu itu adalah Chen Shuo de susu. Chen Shuo itu siapa? Chen Shuo itu kalau teman-teman yang baca novel Samkok atau nonton Samkok yang versi lama, itu tahu ya, zaman 3 kerajaan awal-awal sebelum dinasti Han hancur itu, sebelum Tung Zhuo masuk ke ibu kota Luoyang, itu ada 10 kasim kan, yang sangat berpengaruh, yang kekuasaannya tuh sangat besar, yang sampai membunuh He Jin, yang membunuh apa? He Jin itu jenderal panglima, jenderal paling tinggi gitu loh. Istilahnya kalau kayak sekarang jenderal bintang 4-nya kita lah. Nah, Chen Shuo itu orang yang sangat berpengaruh. Nah, Chen Tu ini adalah pamannya dari Chen Shuo itu loh. Chen Shuo itu adalah seorang kasim, salah satu di antara 10 kasim yang sangat berpengaruh, yang mengangkat setelah Han Dingti punya papa, kaisar sebelumnya meninggal kan ditentukan tuh anak-anak kaisar siapa yang mau jadi kaisar tuh. Chen Shuo ini salah satu orang yang berpengaruh untuk Han Dingti jadi kaisar gitu. Jadi kita bisa tahu ya Chen Shuo itu pengaruhnya sangat besar, sangat dekat, kekuasaannya sangat besar gitu. Nah, tapi Cao Cao dia nggak peduli dengan itu. Dia bunuh aja itu si Chen Shuo gitu, Chen Tu gitu. Mau dia pamannya siapa kek, atau hubungan apanya siapa kek, Cao Cao nggak peduli sama itu. Pokoknya lu melanggar hukum ya udah bunuh aja. Tapi kita tahu ya kalau apa membunuh kerabat pejabat besar tidak baik untuk anak muda yang baru lagi meniti karir ya. Jadi misalnya gua ini ya kita tahu itu mungkin akan sangat berpengaruh pada karir politik Cao Cao gitu loh. Tapi apakah Cao Cao tidak tahu itu Chen Tu? Chen Tu itu pamannya si Chen Shuo gitu, sampai dia berani bunuh dia. Saya rasa Cao Cao pasti tahu gitu loh. Jadi ada 3 kemungkinan kenapa Cao Cao sampai berani bunuh Chen Shuo gitu. Nah, kita bahas ya itu. Cao Cao 杀剪头有3种可能, ada 3 kemungkinan gitu loh. Cao Cao 要一鸣惊人啊. Cao Cao dia ingin melakukan satu kali gebrakan yang membuat semua orang kaget sampai dia bisa terkenal gitu. Terus yang kedua, Cao Cao 要严明执法, ya 严明法治. Cao Cao dia pengen menegakkan hukum. Yang ketiga, Cao Cao 还不太懂官场. Mungkin Cao Cao belum terlalu ngerti tentang hubungan relasi dalam sebuah jabatan ya, gitu. Jadi kita bahas satu persatu yang ini. Cao Cao 要一鸣惊人. Karena Cao Cao ingin satu gebrakan bikin dia terkenal. Ini ada catatan sejarahnya. Jadi Cao Cao 要一鸣惊人, Cao Cao dia ingin melakukan sebuah gebrakan langsung bikin dia terkenal. Nah ini bisa kita lihat di catatannya di Shu Zilian. Shu Zilian ini adalah kayak sejenis biografinya Cao Cao, autobiografinya Cao Cao itu. Jadi Cao Cao kayak sejenis autobiografinya Cao Cao yang ditulis oleh Cao Cao sendiri ya. Dia bukan tulis sendiri lah, dia ngomong apa orang tulis di sampingnya, dia suruh orang tulis gitu. Nah ini bahasa Mandarinnya saya nggak bacain karena ini bahasa Mandarin kuno. Oke, terjemahan bebasnya kira-kira kayak gini. Kita bisa ketika itu ya, sorry ini lebih. Jadi kira-kira begini ya. Ku itu menyatakan saya ya, ini bahasa Mandarinnya agak kuno ya. Ku suji xiaolian. Ketika saya pertama kali direkomendasikan menjadi xiaolian, ya. Saya masih muda, 年轻，是以本非言岁，知名知识. Saya bukan intinya kira-kira gini. Ini saya bukan seorang yang terkenal, bukan orang yang punya nama yang terkenal gitu ya. Jadi saya langsung terjemahan bebasnya aja lah ya. Mungkin orang hanya menganggap saya ini orang biasa yang tak berguna gitu. Tapi saya ingin menjadi seorang pejabat yang baik, jadi saya perlu membuat sebuah gebrakan politik untuk menaikkan nama saya sebuah dikenal oleh semua orang. Ini perkataan Cao Cao secara resmi ya di Shu Zilian ya. Jadi dari perkataan ini kita bisa tahu
kemungkinan pertama, kemungkinan Cao Cao membunuh Jiantu itu karena dia ingin ini. Ini ada bukti sejarahnya yaitu ini ya. Oke. Terus Cao Cao jadi di situ digambarkan Cao Cao ya kayak gitu. Dia pengen terkenal gitu. Jadi termasuk dia yang pengen terkenal itu kita bisa lihat dari gambaran buku-buku sejarah terhadap Cao Cao ya. Kalau kenapa Cao Cao dia pengen terkenal gitu loh. Kita lihat gambaran buku sejarah tentang Cao Cao. Karena gini, kalau kita teman-teman yang mungkin saya nggak tahu teman-teman pernah baca Sangguozi nggak ya atau pernah dengar Sangguozi ya. Kalau di catatan Sangguozi gitu ya, di catatan buku 3 kerajaan itu ya, catatan resmi sejarah itu semua tokoh sejarah itu pasti digambarkan sedetail-detailnya. Contohnya kayak Zhuge Liang, Zhou Yu dan lain-lain. Kayak Zhuge Liang itu digambarkan Shen Gao Ba Che. Digambarkan tuh sedetailnya, Zhang De Shuai, Zhang De apa gitu loh. Zhuge Liang jadi digambarkan tingginya berapa tinggi, gagah, ganteng dan lain-lain. Semua boleh dibilang semua tokoh yang ganteng itu pasti digambarin. Nah, tapi ada yang aneh. Di Sangguozi sendiri itu tidak menggambarkan gambaran Cao Cao itu tingginya berapa tinggi, orangnya ganteng atau enggak. Enggak. Tidak ada gambaran tentang Cao Cao di sana gitu. Jadi kenapa? Karena Sangguozi itu gini. Sangguozi itu kan ditulis oleh setelah Samkok, setelah 3 negara bersatu jadi dinasti Qin ya. Nah, dinasti Qin itu kan asal usulnya dari negara Wei gitu, yang notabene itu akarnya dari negara Cao Cao gitu loh. Jadi lebih kiblatnya ke Cao Cao kan, kiblatnya ke arah negara Wei gitu. Jadi kalau Cao Cao dia seorang yang ganteng, yang tinggi, pasti Sangguozi dia menggambarkan tinggi badan Cao Cao, wajahnya ganteng atau enggak. Tapi Sangguozi dia menghindari penggambaran Cao Cao punya rongmao, dia punya wajah ataupun dia punya tinggi badan kayak gimana. Tapi kalau di 其他的史书呀，其他的史书 itu buku-buku sejarah yang lain itu digambarkan Cao Cao itu Yongmang Tuan Xiao. Digambarkan Cao Cao itu wajahnya jelek dan badannya pendek ya, mungkin kayak saya lah, badannya pendek gitu. Jadi digambar di buku-buku sejarah yang lain ya. Terus ada satu lagi Shi Shuo Xin Yu, gambaran Shi Shuo Xin Yu gitu. Shi Shuo Xin Yu itu adalah kalau bahasa Inggris ini sebuah buku cerita-cerita zaman yang saya lupa ini ditulis tahun berapa. Ini sebuah buku cerita yang menggambarkan kisah-kisah kondisi di Samkok waktu itu. Nah, di Shi Shuo Xin Yu ini ada sebuah kisah yang sangat menarik gitu. Ada sebuah kisah yang sangat menarik yaitu pada Xiongnu ya, Xiongnu tahu ya. Kalau teman yang tahu nggak Xiongnu itu suku apa ya? Pokoknya suku yang di utara Cina yang yang ke arah Mongolia itu. Jadi waktu zaman Samkok itu kan dibagi kan, Cao Cao dia kan bagian utara. Nah, utaranya itu yang ke arah Mongolia itu. Xiongnu itu adalah suku-suku yang pakai kuda gitu, termasuk suku-suku termasuk suku-suku kayak Mongolia ke sana lah gitu ya. Nah, mereka itu pernah utus seorang ya suku barbar dari utara ya, yang suka ganggu dinasti Han gitu. Betul suku barbar. Oke. Dia pernah utus Xiongnu itu pernah utus kayak sekuan itu apa ya? Sekuan kayak pejabat, kayak duta gitu, kayak duta besar gitu, datang ke negara Wei untuk bertemu dengan Cao Cao. Nah, karena di cerita itu diceritakan karena Cao Cao dia merasa dirinya pendek, merasa dirinya jelek, dia tidak kurang pede untuk bertemu dengan pejabat utusan dari negara dari Xiongnu itu, suku barbar itu. Nah, dia mengutus Cui Yan untuk untuk bertemu dengan utusan dari sana. Karena Cui Yan itu kan di Sangguozi digambarkan badannya tinggi, orangnya ganteng, gagah gitu loh. Nah, Cao Cao dia sendiri berdiri di sampingnya Cui Yan sebagai pengawalnya untuk mendengar gitu. Nah, setelah pertemuan meeting itu selesai, Cao Cao dia utus orang untuk tanya itu
untuk tanya ke utusan dari Xiongnu itu, tanya, itu menurut lu Raja Wei orangnya kayak gimana ya? Xiongnu dia bilang, ya Raja Wei ganteng, gagah, tinggi, gagah berani. Tapi, lu tahu nggak, pengawalnya yang di samping itu loh, itu benar-benar orang luar biasa. jadi di situ digambarkan Cao Cao saking dia tidak pede gitu loh. Nah, jadi kemungkinan pertamanya itu Cao Cao dia pengen apa, Yiming Qingren itu pengen apa melakukan gebrakan yang besar untuk apa membuat semua orang tahu kenal dia. Itu bisa kita lihat dari sini kan, catatan biografinya Cao Cao, juga dari kisah-kisah gini, dia tidak pede sama postur badan dia, sama tingginya dia dan lain-lain gitu ya. Jadi makanya dia pengen bikin gebrakan supaya dia bisa dikenal orang gitu ya. Terus yang kemungkinan kedua, Cao Cao Yao Yan Fa, Yao Yan Ming Fa Zhi. Cao Cao dia pengen itu pengen tegas pada pengen tegas untuk menegakkan hukum gitu ya. Itu kita bisa lihat sepanjang hidupnya Cao Cao gitu. Sepanjang hidupnya Cao Cao dia melakukan banyak gebrakan, termasuk setelah dia berkuasa menjadi Wei Wang gitu ya, menjadi raja negara Wei gitu ya. Nah, itu dia melakukan banyak gebrakan-gebrakan. Kalau mungkin teman-teman yang pernah nonton Samkok gitu kan, pernah ketika Cao Cao dia mau berperang melawan Yan Shao itu ya. Dia pernah yang di Sangko Yan Yi juga yang di Sangko Yan Yi yang menggambarkan Cao Cao sebagai orang jahat juga pernah menggambarkan Cao Cao begitu tegasnya pada hukum. Contoh kasusnya itu ketika Cao Cao dia lagi perang melawan Yan Shao itu ya di Guandu Zizhan. Cao Cao dia pernah mengeluarkan sebuah perintah untuk jangan injak padi atau tanaman masyarakat, tanaman rakyat gitu. Nah, secara tak sengaja Cao Cao dia kudanya itu hilang kontrol dan menginjak tanaman padi yang ditanam oleh rakyat, dan Cao Cao dia potong dia punya rambut, menggambarkan dia punya kepala. Di situ menggambarkan Cao Cao punya sifat yang tegas untuk menjalankan hukum gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, malam ini saya nggak bisa cerita banyak karena saya ada kegiatan yang lain ya. Jadi saya ceritanya sekilas sampai di sini. Nanti mungkin minggu depan kita akan cerita lebih lanjut tentang gebrakan-gebrakan Cao Cao setelah dia menjabat jadi Peipu Luoyang Peipu Wei. Terus bagaimana tak lama setelah Cao Cao dia membunuh Jiantou itu, terus bagaimana Cao Cao dia berhenti dari jabatan dia, terus dia mengasingkan diri, terus bagaimana Cao Cao dia akhirnya kembali setelah Tung Zuo berkuasa, dia kembali ke Luoyang, pandangan politik dia akhirnya berubah dan lain-lain gitu ya. Terus kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain, nanti boleh WhatsApp ke Pancang atau boleh komentar di IG-nya New Normal, supaya kita akan bahas sama-sama tentang berikutnya gitu. Apa yang pengen teman-teman bahas dari Samkok gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas berikutnya. Pembahasan malam ini kita sampai di sini dulu ya. Oke ya, ya teman-teman, makasih. Oke, untuk kelas saya kembalikan kepada Pancang ya, Pancang. Halo Pancang. Pancangnya hilang ya. Oke ya, ya. Jadi malam ini kita sampai di sini ya, semuanya. Malam ini kita sampai di sini aja. Oke, semuanya. Apa mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan di sini gitu? Biasa di chat aja sebelum Pancang kembali dan tutup kelas kita. Oke ya, jadi saya off dulu ya. Kita kalau nggak ada saya leave ya. Oke, semuanya,